bersyukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kami boleh hadir di sini untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan untuk nanti misa di GBK. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dampingi kami di dalam sosialisasi malam hari ini agar kami bisa lebih mengerti dan paham agar pada hari nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa. Seluruh doa dan permohonan ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam semuanya. Salam kenal terlebih dahulu. Nama saya Lediana Oscar. Saya yang WhatsApp Bapak Ibu pertama kali. Salam kenal, mungkin banyak yang belum kenal. Salam kenal terlebih dahulu. Saya di paroki melayani sebagai sekretaris dewan dan mendapat tugas untuk mengkoordinasikan acara Misa Paus ini. Ya, sebelum saya masuk untuk memperkenalkan, di sini kita bisa lihat, di sini ada link yang bisa kita klik. Nanti akan dikirim oleh para ketua grup. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada yang belum masuk grup, Pak? Ada? Tidak ada? Semua sudah ada grup? Udah di-add ke dalam grup? Yang belum jangan malu-malu loh. Nanti bisa dicatat. Satu, Pak Lino, Pak Alex, Pak Aaron. Cilisi belum? Ayo, yang ketua grupnya siapa? Nanti saya akan bacakan untuk ketua grup dan anggotanya. Nanti di grup akan di-share link ini. Ini adalah anjuran daripada keuskupan untuk kita bersama-sama bisa memasang foto ini, bisa menyebarkan foto ini. Ini bisa dipasang di Instagram. Jangan lupa di hashtag Pope Journey Indonesia, hashtag kedatangan Paus. Setelah kita masuk ke link ini, kita bisa masukin foto. Nanti di bawahnya itu ada tulisan. Tulisannya nama saya ini dari keuskupan, dari titik-titik. Terus ada kata-kata lah. Intinya kita hadir di dalam mendukung kedatangan Paus ini. Kalian bisa ganti namanya menjadi nama kalian. Keuskupannya bisa diganti jadi Keuskupan Agung Jakarta. Dan silakan boleh di-post. Kita post sebanyak-banyaknya dengan hashtag kedua hashtag ini, ya. Kemudian next. Oke, ya. Nah, misa ini jangan lupa hari Kamis ini ya. Jangan ada yang lupa masukin kalender. Tanggal 5 September misanya jam 17. Tetapi kita wajib sudah hadir di Stella Maris jam 10. Masih semangat? Asik, ya. Jam 10 tolong on time. Ya, jam 10 nanti kita datang
akan dibagikan gelang. Siapa di sini yang belum dapat barcode tiket? Itu banyak. Di email ke email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Tolong cari di inbox, kalau nggak di spam. Atau enggak, biasa kalau Gmail tuh sekarang di atasnya suka ada sosial, ada apa lagi tuh. Coba diklik satu-satu, kadang nyasar ke situ. Kalau yang memang belum dapat, tolong sampaikan ke ketua grupnya. Nanti minta sama barcode-nya sama ketua grup. Fungsinya apa barcode-nya? Barcode-nya itu untuk menukar gelang. Tidak ada barcode, tidak ada gelang. Tidak ada gelang, tidak bisa masuk GBK. Ya, jadi fungsinya itu. Nanti jam 10 kita kumpul. Nanti saya akan jelaskan alur antriannya. Jadi yang GBK bus 1, 2, 3 MA, MB, MC itu berkumpulnya di basement. Selain itu di GKP 1 yang bus 4, bus 5, bus PA dan bus KA di GKP 1. Ya, nanti saya masuk ke situ. Tapi jangan lupa jam 10.30 kita berangkat. Kenapa? Karena dari keuskupan menjadwalkan paroki Pluit itu sudah masuk GBK itu jam 11.30. Mungkin nggak jauh, tetapi jangan lupa kita memperkirakan macet. Bayangin, kita ini adalah kloter yang kedua. Kloter yang pertama itu hampir 100 bus yang akan tiba dulu di GBK. Kloter kedua juga 94 bus. Kita ini kloter kedua. Maka itu kenapa diharapkan lebih awal. Selain itu di JHCC sebelah GBK itu ada acara besar yang juga lumayan menimbulkan kemacetan. Sehingga ini kita sudah usaha dengan semaksimal mungkin. Jam 10, jam 10.30 kita berangkat. Kita harapkan semua sudah makan di rumah. Atau kalau yang memang mau makan di bus, siap bawa makanan, bawa bekal buat makan di bus, boleh. Tapi yang pasti nanti di GBK, di dalam juga ada jajanan sih. Tetapi kita bayangin di GBK itu 13.000 orang, ya. Jadi yang jualan juga banyak UMKM dan di situ tidak terlalu banyak yang jual makanan berat. Ya, nanti saya akan masuk juga kepada hal-hal yang boleh kita bawa dan tidak boleh kita bawa. Ya. Kemudian, kita berangkat dari Stella Maris ini ada 5 bus, semua sudah terdata. Ya, 5 bus ini MA, MB, MC, KA, PA artinya apa? M ini merah. Merah itu adalah untuk grup yang di GBK. Bus 1, bus 2, bus 3 ini. Yang M, yang PA putih A itu yang di dalam bus itu campur. Ada yang di GBK, ada yang di Madya. Kemudian yang KA ini kuning, itu yang di Madya. Kita perlu sedikit mengetahui banner ini untuk apa? Karena nanti ketua bus, ya, PIC bus, mereka akan menunjukkan banner ini untuk titik kumpul. Karena banyak orang, kita susah melihat, jadi mereka akan bawa banner ini. Kita semua akan turun di titik yang sama. Cuma nanti kita akan masuk ke gedung yang berbeda, gedung GBK dan gedung Madya. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Next ya. Nah, ini yang tadi untuk alur pembagian gelang. Ini yang untuk di GBK.
di GBK itu bus MA, MBMC atau bus 1, 2, 3. Jadi ini di posisinya di basement gereja di sini. Untuk yang nanti di bus MA, ini pintu gerbang masuk, sini ranah gereja, kita masuk, kita mulai antri dari sini. Di sini ada petugas untuk absen, penukaran gelang, kemudian ada yang akan memberikan gelang, memasangkan gelang, kemudian yang di sini ada satu lagi yang akan membagikan bendera. Bendera kecil ini tolong disimpan, ya. Yang pria ya masukin saku, yang wanita masukin di tas, apa dimanapun mungkin nggak bawa tas ya. Bendera ini nanti berfungsi untuk apa? Pada saat paus masuk dan paus pulang dari keuskupan menghimbau kita untuk melambaikan bendera merah putih bersama-sama. Ya, fungsinya itu. Benderanya sudah disiapkan panitia, nanti dibagikan bersama dengan gelang. Ya, jadi alurnya dari sini setelah ambil gelang dan sebagainya, urusan administrasi di sini langsung keluar. Ya kalau mau ke toilet dulu ya. Setelah itu keluar, langsung naik ke bus. Nanti di bus sudah akan ditempel di depannya. Bus A, bus MA, MB, MC, KA, PA ya nanti ya. Nanti juga ada para ketua grup yang akan mengarahkan. Yang MB masuk dari sini, tapi ngantrinya nanti dari sini. Ya, jangan ngantri lewat sini, menghambat jalan keluar. Ya kalau kita datang lewat sini ya sudah langsung masuk ngantri di sini. Setelah selesai langsung keluar. MC juga sama. Ya. Untuk yang di GKP nanti sama ikuti arahan petugas di sana. Sama kurang lebih arahnya akan masuk ke meja administrasi, kemudian keluar masuk ke bus. Oke, ada yang mau tanya? Tidak? Next ya. Nah ini informasi umum. Setiap bus itu ada satu orang PIC bus. Satu orang, nanti kita akan perkenalkan. Setiap bus ada satu orang PIC bus dan kira-kira 5 orang ketua grup. Masing-masing ketua grup ada anggota antara 9 sampai 13. Yang menghubungi Bapak Ibu semua, yang memasukkan Bapak Ibu semua ke dalam grup adalah ketua grup. Ya. Kemudian kita semua dihimbau menggunakan baju kuning untuk umat paroki Stella Maris. Kuningnya bebas, mau muda, mau tua, pokoknya judulnya kuning. Dan dihimbau berkerah, pakaian rapi dan sopan karena kita akan misa kudus. Ya, jadi jangan mentang-mentang terik matahari, waduh pakailah yang baju tank top ya. Jadi kita memperhatikan kesopanan bahwa kita juga mau misa. Jadi tolong diperhatikan, kuningnya bebas. Kita himbau menggunakan baju kerah dan pakaian yang senyaman mungkin karena kita dari pagi ya. Bawa KTP. Jangan lupa membawa KTP. Ada yang nggak punya KTP? Punya dong. Bawa KTP. Kenapa? Ya boleh difoto juga nggak apa-apa. Ya tapi nanti pasti ditunjukkan karena kita khawatirnya ada random check dari kepolisian. Ya. Di Madia ya? Oh anak sekolah ya? Oh ada kartu pelajar? Oh bawa aja kartu pelajar. Ya, jangan lupa bawa KTP karena bisa saja kita akan terkena random check.
ya. Karena kalau di random check yang diminta nggak ada, mohon maaf sekali kita nggak bisa masuk, ya. Kemudian ini pihak keamanan dapat melakukan random checking untuk data umat yang hadir. Jadi perlu diperhatikan juga, apabila ada bapak ibu di sini yang mungkin tidak bisa hadir pada saat hari H, mendadak nggak bisa hadir, sakit misalnya, jangan terus kita langsung kamu aja deh gantiin saya, entah itu kakak, adik, siapapun itu, ya. Karena apa? Karena kembali akan ada random checking yang kita nggak ketahui. Data bapak ibu tidak terdata, sehingga ketika random check itu terperiksa dan tidak ada data bapak ibu, maka mohon maaf sekali tidak bisa masuk ke dalam gedung stadion utama maupun stadion Madia, ya. Kemudian membawa tisu atau tisu basah, karena itu kan GBK maupun Madia open, ya, takutnya agak kurang bersih, jadi bawalah tisu basah secukupnya untuk bisa lap. Kemudian pastikan juga nanti area tempat duduk setelah selesai itu bersih. Jangan terus nanti sampah kita buang sembarangan. Jangan lupa menjaga kebersihan, ya. Kita ingat, ini pesan juga dari keuskupan, kita perlu menjaga wajah gereja Katolik di Indonesia dengan memastikan umat yang hadir adalah umat yang terdaftar dan terdata untuk keamanan Bapa Suci dan seluruh umat yang terlibat. Ini yang tadi saya infokan, jadi jangan kita langsung mengganti dengan data orang lain, ya. Nah, saya informasikan tim keuskupan nanti ada di sana. Mereka menggunakan baju biru dan ambeng warna orange. Jadi kalau misalnya mau nanya, pas ada mereka mau nanya juga silahkan, boleh aja. Mereka bisa ditanya, ya. Ini cuma sekedar info aja. Nah, ini rundown acara. Jangan khawatir kita sampai di sana terus kita ngapain sampai sore, masa duduk nungguin paus sampai jam 5, ya. Enggak, banyak acara untuk kita nikmati, ya. Ya, ada apa nih? Menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu gerejani. Kemudian di grup sudah dikirim 2 video. Sudah terima? Ada yang belum. Belum buka atau belum terima? Nah, beda tipis. Belum di grup soalnya Bapak, ya. Nanti kalau di grup dikirim terima. Nanti kita masukkan di grup, Pak. Ya, apa namanya? Lagunya dipelajari aja, gampang kok. Itu nanti untuk menyambut kehadiran dari Bapak Paus, ya. Nanti kalau tidak terlalu malam, mungkin ada Ibu Vina mungkin yang mau memberikan gerak-gerak lagu, silakan, atau Ibu Silvi boleh. Ya, ini kira-kira rundown acara dari jam 12 sampai misa jam 5 sore. Kemudian setelah selesai misa juga masih ada acara, tapi kita jangan terus duduk ikutin acara, kan ditinggal bus, ya. Nah, ini barang yang dilarang, mohon menjadi perhatian. Jadi barang-barang ini tidak diperkenankan dibawa. Nanti itu ada security check, dimana kalau dia udah cek nggak dikasih, barangnya akan diambil. Dan tolong jangan adu debat di sana, ya. Jadi kita harus perhatikan juga makanan dan minuman. Jadi kita ketika masuk ke dalam security check, minuman tidak diperkenankan dibawa. Bawa aqua, bawa apa nggak boleh. Tumbler nggak boleh. Nanti di dalam ada yang jual minuman, ya. Nggak, harganya harga rakyat kok. Tenang, ya. Ini persiapan karena kedatangan Bapak Paus ini dianggap sebagai tamu kenegaraan, sehingga banyak hal yang sangat dijaga, ya. Termasuk minuman nggak boleh dibawa. Makanan juga tidak boleh.
kita bawa masuk nasi apa? Nasi bento lah apa, tidak akan dikasih masuk. Boleh bawa permen, snack bar yang kecil boleh. Bawa roti mungkin boleh. Mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu Bang, nggak boleh tuh di belakang udah kayak, nggak boleh. Karena kemarin sempat ada yang nanya boleh nggak? Ya kita nggak menjamin. Karena kalau diambil mendadak sama security check bilang nggak boleh, ya sudah pasrah aja. Ya, jadi yang sudah pasti boleh permen, snack bar. Tuh snack bar aja nggak boleh. Ya nasib lah ya, coba aja kalau mau bawa. Takutnya kalau ada yang mah, ya. Kemudian makanan minuman jelas ya, jelas. Maka itu kenapa dihimbau makan dulu. Di situ nanti kalau memang ini bisa nyemil-nyemil, bisa ini cari-cari benda atau cairan yang mudah terbakar. Halo, ya. Tongkat selfie, dilarang membawa tongkat selfie. Laser nih, laser, ya. Atau benda besi lainnya, ini udah pasti disita. Kalau mau tes ya boleh aja. Kemudian, nah poster, bendera atau spanduk, ini nggak boleh. Tapi kalau tadi bendera merah putih boleh. Bendera itu kita cetak paling segini, ya, bukan bendera yang besar, enggak, kecil, yang biasa dipasang di motor, dan nggak pakai tongkat, karena nggak boleh pakai sticknya itu nggak boleh. Suruh siapin, udah siapin. Oh ya, ya jadi. Oh, dari panitia sana siapin. Terus bagiannya gimana? Oh, jadi bendera nggak jadi, Ci. Ya sudah, kita gantung di sini biar cantik. Ya, nanti bendera dipegang di lambai-lambai. Ya, jadi nggak pakai stick. Kan belajar ngipas duit, ya. Terus apa itu? Sabar ya, dia nggak boleh dulu ya. Sabar. Ya, ini nggak boleh. Terus apa nih? Benda berbahan kaca, ya nggak boleh. Fresh care boleh dong. Obat-obatan soalnya. Bedak nggak usah, pasti luntur. Kamera DSLR atau kamera profesional nggak boleh bawa. Teropong nggak boleh bawa. Ya. Hewan peliharaan jangan lupa nggak boleh dibawa. Nanti dimasukin di saku lagi tuh. Payung nggak boleh bawa. Payung nggak boleh ya. Payung, ini pisau udah nggak boleh lah, senjata tajam. Kamera drone nggak boleh. Adaptor charger nggak boleh. Ya, puasa handphone semua. Kaget langsung. Masih semangat nggak? Oh masih. Yang nggak boleh itu adaptor charger tuh nggak boleh. Ya, karena nggak ada tempat colok juga. Power bank boleh. Sepenyelamat katanya. Adaptor nggak boleh. Terompet nggak boleh. Terompet kayak peluit kayak apalah yang buat ribut-ribut nggak boleh. Minuman beralkohol, obat terlarang sudah pasti. Rokok, puasa rokok, ya, dilarang merokok. Tumbler tidak boleh. Oke, yang boleh cuma ini. Menjaga kebersihan, ya. Bawa uang tunai. Kenapa? Di situ ada UMKM. Mungkin sebagian tidak menggunakan QRIS atau bahkan sebagian besar. Tidak hanya itu, tetapi signal di situ akan di jamming. Jamming itu di tadi apa? On ya, diacak. Jadi QRIS takutnya nanti mau scan nggak ada alasan. Jadi saya nggak usah bayar loh. Jadi bawa uang cash, tapi jangan bawa terlalu banyak ya. Kita ramai, jadi bawa secukupnya.
Kecuali mau dibagikan di bus boleh. Nah, membawa jas hujan. Jas hujan ini kalau mau bawa jas hujan buat jaga-jaga, karena di situ nggak boleh bawa baju ganti, nggak boleh bawa payung. Kalau mendadak hujan kan kita nggak ada yang tahu, ya. Jadi boleh bersiap membawa jas hujan. Pakai aja jas hujan yang sekali pakai, ya. Yang dijual di Dufan tahu? Nggak tahu? Indomaret? Kalau nggak tahu, nanti di grup koordinasi dengan teman-teman di grup, beli bareng-bareng, murah, ya, panas, ya, nggak apa-apa. Yang mau aja, kalau yang mau jaga-jaga silakan. Satunya juga paling 5.000 sampai 10.000 paling mahal, ya. Kalau yang mau silakan. Kemudian menggunakan sepatu. Jangan ada yang menggunakan sendal karena kita mau misa, kita mau jalan jauh. Gunakanlah sepatu yang nyaman. Jangan pakai hak tinggi ya. Kita nggak kondangan soalnya. Yang nyaman ya buat berjalan jauh. Kemudian duduk sesuai zona. Jadi nanti di gelang itu ada semua informasi. Nanti akan ditunjukkan. Ikutilah informasi itu. Itu ada nomor kursi, ada zona duduk kita, ada warna green, ada warna red. Kita sih guys, rasanya sih sama semua rasanya di green, ya. Tapi ikutilah zona duduk sesuai zona. Kalau misalnya kita duduk, kemudian di depan kita ternyata ada kosong sebaris gitu, terus jangan kita pindah yuk, biar lebih leluasa. Jangan ya. Nah, sudah ada nomornya. Jadi jangan nanti kalau yang punya datang kan malu. Ini tempat saya, bukan di bioskop loh ini, ya. Jadi tolong diperhatikan, ikuti saja tempat duduk yang sudah ditentukan, yang ada tertera di gelang Bapak Ibu. Kemudian bendera tadi nggak perlu lagi jadi kalian. Portable fan boleh. Segede gitu boleh nggak ya? Boleh. Gantung leher kan? Boleh. Mini portable fan. Jangan bawa kipas di rumah. Ya. Nah, mengenakan gelang identitas. Gelang ini wajib dipakai dari awal sampai selesai. Kemudian diperbolehkan membawa tas selempang dengan ukuran maksimal 6 liter. Jangan bawa koper. Bawa tas yang perempuan juga jangan segede-gede gaban bawanya, yang kecil. Nanti ada ukurannya. Saya nggak tahu 6 liter segede apa ya. Tidak boleh. Mau boleh, mau coba boleh. Silakan. Itu ya Pak 6 liter. Ya kira-kira lah. Ya. Di sana tidak ada tempat penitipan tas. Jadi kalau nggak dikasih masuk disita, saya nggak nanggung ya. Jadi jangan bawa tas besar-besar. Power bank boleh. Kipas tangan boleh. Kalau boleh, yakin. Kipas, ya. Ada kayu soalnya. Coba aja boleh di bawah. Nah, paling nggak boleh dibuang. Boleh kali, boleh. Coba aja bawa. Ada yang mau tanya? Halo? Kopi boleh. Kopi boleh. Nggak tahu, kopi boleh. Jangan topi ulang tahun yang lucu. Topi yang normal, topi lah. Kopi yang tutup panas untuk membantu kita jangan terlalu kena terik matahari. Ya, oke ya. Diingat ya, don't do and don'ts-nya. Terus tata tertibnya tadi. 1, gelang digunakan selama berada di stadion, entah itu GBK ataupun Madia. Terus menggunakan baju bebas, sopan dan rapi, praktis, warna kuning. Membawa barang seperlunya. Ya, karena ya bakal banyak dicek, jadi bawa aja seperlunya.
Tidak menggunakan sepatu hak tinggi atau sendal. Oh, tadi kalau mau bawa hand sanitizer boleh, tapi yang tidak spray. Spray itu yang semprot, nggak boleh. Yang gel boleh. Nggak boleh air. Spray kan yang air? Ya, nggak boleh. Kemudian boleh membawa topi atau sejenisnya untuk penutup kepala sebagai antisipasi terik matahari. Kacamata hitam boleh? Boleh. Biar mece. Nah, nih ukuran tas maksimal 6 liter, 22 kali 33 kali 8, ya. Ya diukur dulu tasnya. Ini dari keuskupannya, bukan saya yang bikin-bikin. Ya, kemudian obat-obatan pribadi silakan dibawa, ya. Yang mungkin kalau ada lambung, ada ya takut mabok, boleh. Bawa antimo juga boleh. Obat-obatan pribadi jangan lupa. Air minum yang boleh dibawa ke dalam stadion hanya yang dibeli di stadion. Jadi nggak boleh bawa air. Ya, menyiapkan uang tunai secukupnya. Nanti di-share kok di grup sama ketua grup. Ini band gelang-band yang gelangnya kita, ya. Nanti dipakai. Di sini ada keterangan warna gelang ini itu menentukan zona yang harus dituju. Ini nggak usah dihafal, nanti bisa dilihat dan diarahkan oleh panitia. Gelang identitas harus sudah dikenakan setiba di area, sehingga pada saat diterima di sini langsung digunakan, ya, atau di bus. Jangan hilang. Informasi tempat duduk juga ada pada gelang. Kita akan masuk rencananya dari pintu 10. Di luaran banyak beredar broadcast-broadcastan, tapi tolong ikuti yang kita sampaikan karena biasanya ada penyesuaian dari keuskupan, ya. Seperti katanya hari ini ada sebaran bahwa dari Polda kita akan masuk dari gate 7. Nah, tapi dari keuskupan tetap minta kita untuk ikuti arahan dari keuskupan dari gate 10. Tapi nanti tetap di situ kan ada tim, ya. Ikuti arahan dari tim yang di lokasi. Masuklah melalui gerbang yang sesuai dengan kategori, zona, dan pintu yang tertera pada gelang. Jangan terpisah dari keuskupan atau paroki di mana kita tempat berada. Jadi apalin aja di muka. Ya, nanti jadi jangan jauh-jauh. Minimal kita tidak lepas dari grup kita. Ya, grup sama grup nanti sama busnya sama bareng-bareng, ya. Supaya tidak sulit mencari nanti. Nah, ini kira-kira di gelangnya informasi yang ada, ya. Ada penanda kategori, penanda zonasi, penanda pintu dan alur komuni, QR, ya, dan sebagainya. Semua ada informasinya di sini. Nanti tinggal bisa dilihat di gelang Bapak Ibu. Nah, ini di stadion utama ini ada pintu, Plaza Timur, Plaza Tenggara, Plaza Utara. Nanti tinggal lihat kita dapatnya di zona apa. Ya, kalau nggak salah kita di zona green. Tapi nanti pada hari H tunggu gelang, ya. Kalau green itu kan berarti kita di Plaza Timur. Kita bisa lihat nih. Ya, ini gerbang masuk kita. Jadi nanti kita masuk sesuai dengan warna yang zona yang kita dapat. Nah, ini maksudnya begini, ini kalau stadion apa GBK nanti ada pengecekan dari security check. Ini area gerbang masuk. Petugas akan mengingatkan umat agar selalu mengenakan gelang identitas dan membagikan plastik bening yang digunakan untuk mengosongkan tas bawaan umat. Kemudian titik pemeriksaan keamanan, umat akan melalui alat pendeteksi logam dan akan diperiksa tas bawahnya untuk dipastikan benar-benar kosong dan tidak ada barang yang mencurigakan. Apabila ada umat yang membawa benda-benda terlarang,
akan diarahkan oleh petugas keamanan untuk diperiksa lebih lanjut. Yang ketiga, di sini titik pemeriksaan badan, di sini areanya ya. Setelah melewati titik pemeriksaan keamanan, umat harus mengikuti pemeriksaan badan oleh petugas untuk memastikan kembali tidak ada barang terlarang yang dibawa. Apabila pada proses tersebut ditemukan barang yang dilarang, umat akan diarahkan pada petugas keamanan. Yang terakhir, titik pemeriksaan gelang identitas. Setelah melalui titik pemeriksaan badan, umat diarahkan menuju titik pemeriksaan gelang. Apabila terdapat permasalahan pada gelang identitas, maka petugas akan mengarahkan umat ke meja pendaftaran untuk diproses lebih lanjut. Jadi ini masuknya kayak di airport ya, tapi nggak cek gelang. Jadi ini adalah proses yang akan kita lalui. Maka itu kenapa kita diminta juga untuk hadir lebih awal. Sudah pasti untuk melalui proses ini pun pasti ngantri ya. Nah ini kira-kira GBK punya pembagian. Ini imam ya? Ya, di sini nih imam. Ini imam, jadi Pak Pausnya di sini. Kenapa? Bapak Paus kan? Oh, Pak Paus. Bapak Pausnya di sini. Kita mungkin di green, ada yang di green, ada teman-teman juga yang di red, ya. Kayaknya nggak ada yang di atas ya kita ya. Dapat di atas nggak ya? Nggak tahu. Jadi ini dibagi ada tribun atas dan tribun bawah. Jadi sampai tanggal 5 silakan berdoa supaya kita semua dapat di bawah ya. Jangan ada yang di atas. Atas lumayan loh. Naiknya. Oh, boleh, tapi naiknya nggak juga. Naiknya lumayan tingginya. Tapi rasanya sih nggak ada. Rasanya kita dapat ke bawah. Ya, ini nggak usah dihafal, nanti juga ada di informasi. Nah, ini makanan minuman. Setelah melewati pos pengecekan dan masuk ke area stadion, maka hanya dapat makan yang dibeli di sekitar lokasi. Ya, di sana ada UMKM yang berjualan. Outlet makanan di sana ada 30 outlet di stadion utama dan 66 outlet di stadion Madia. Tapi kita nggak bisa nyebrang ya ke gedung sebelah, nggak akan dikasih masuk karena ini beda gedung ya. Disediakan 40 titik penjualan air mineral di area stadion utama dan Madia. Jadi jangan khawatir kekurangan. Tadi kita juga sudah briefing untuk ketua grup. Jadi nanti kalau ada kebutuhan membeli air terutama ya, kalau bisa ketua grup yang keluar membeli, nanti tinggal dikasih uang. Sekali beli banyak, supaya nggak semua umat datang ngantri di situ, bayangin. Nah, nggak boleh dicuan ya, ketua grup nggak boleh dicuan. Gocek jadi bawahan gitu. Ya nanti itu untuk mempermudah, jadi nanti ketua grup akan bantu koordinasi. Sekalian beli, sekali beli berapa. Tetapi selama misa tidak boleh minum dan makan. Ya, jadi mohon diperhatikan. Jangan khawatir, kalau air sih pasti cukup. Kalau makan saya nggak tahu, karena ya lebih terbatas. Tidak semua outlet menyediakan makanan berat. Nah ini area makanan dan minuman. Ini apa ya, kok ada tempat penyimpanan makanan minuman? Ya pokoknya intinya di sini, area sini. Nantinya pada saat sampai jangan terpencar-pencar, ya. Nanti dari ketua bus, PIC bus akan coba mencari posisi toilet terdekat dan medis terdekat, ya, supaya nanti tidak terpencar. Ya sulit nyarinya, berapa puluh ribu orang di dalam ya. Jadi jangan memencarkan diri ya, tolong bantuannya, kasihan nanti ketua grupnya.
Kemudian ini gate Stadion Madia. Kalau Stadion Madia itu cuma satu gate-nya, lebih gampang ya. Sama proses yang akan dilalui juga sama seperti yang tadi. Kemudian ini area Stadion Madia. Jadi ini kan kita gate 10 nih, kita masuk. Di sini akan berpecah. Ini ke GBK, ini ke Madia. Ya. Kemudian, nah ini area Madia dalamnya. Nah ini di sini tempat jualan, area makanan dan minuman. Di sini area terlarang. Di sini stadion. Area terlarang nggak dibuka maksudnya. Ya. Ini area tempat umat. Kita akan duduk di entah orange, entah brown, entah magenta. Kalau yang di tengah sini akan diisi oleh anak-anak sekolahan. Kemudian ini yang Stadion Madia. Jadi nanti kalau kita masuk dari sini, ini akan melalui ini dulu baru masuk ke dalam Madianya. Nanti ikutin aja papan arah ya, atau arahan dari tim. Nanti ada ketua grup yang akan mengarahkan. Nah ini pengaturan tempat duduk terbagi menjadi 4, tribun atas, tribun bawah. Kalau tribun bawah dia masuk dari lantai 2, tribun atas itu di lantai 4. Lansia dan UBK dikonsentrasikan di tribun bawah. Di sini yang di atas 65 tahun berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi malu-malu. Nah nanti yang di atas 65 boleh ada armband yang bisa digunakan. Ada tulisannya L, love, jangan mikirnya lansia love. Ya. Ini untuk menandakan supaya panitia juga agak memperhatikan ya umat-umat yang lansia dan UBK. Duduk sesuai dengan nomor kursi yang digelar, jangan berpindah-pindah karena areanya juga sempit. Jadi kita saling memahami karena area tempat duduknya juga sempit dan lalu lalang juga sudah cukup mengganggu tetangga sebelah sebenarnya. Jadi usahakan kalau kepepet ya boleh keluar. Kemudian lansia menggunakan armband tadi. Nah, panduan selama misa jam 15.30 umat diharapkan sudah menempati kursi yang ditentukan dan wajib tetap berada di tempat selama misa. Selama misa mohon agar alat komunikasi di dalam mode senyap atau silent. Tidak diperkenankan keluar masuk barisan kursi selama misa berlangsung kecuali dalam keadaan darurat karena dapat mengganggu umat yang lain. Setiap area komuni akan dilayani oleh satu petugas komuni, entah itu romo, suster, bruder atau frater, dan satu misdina yang dilengkapi dengan payung dan lilin penyala sebagai tanda bahwa komuni sedang berlangsung. Nanti video alur komuni akan kita bagikan di grup, ya, karena nanti alur komuni itu tergantung kita duduknya tuh di sebelah mana. Kalau tembok kita duduk temboknya sebelah kanan, alur komuninya akan berbeda dengan kalau temboknya sebelah kiri. Ataupun kita duduk di tengah, kiri kanan nggak ada tembok. Itu sudah ada pengaturan alur komuninya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu lihat videonya, nggak usah dihafalin, tapi dipahami saja, ya. Jadi nanti disesuaikan juga mengikuti arahan dari pengurus. Umat wajib mengikuti arahan petugas selama pembagian komuni, mengingat waktu pembagian komuni cuma 10 menit. Nah, pada saat bagi komuni, tas wajib dibawa. Karena kalau tasnya itu
kalau di bawah fungsinya akan tutup sendiri, sehingga umat baru bisa lewat. Kalau nggak bisa lewat. Ya. Jadi pada saat keluar mengambil komuni, tas wajib dibawa. Tidak diperkenankan meninggalkan tas di kursi selama komuni. Nah, untuk diharapkan mempelajari skema alur komuni karena setiap area memiliki skema alur yang berbeda. Umat yang merasa sakit atau kurang fit selama masa langsung diharapkan segera menginformasikan kepada petugas agar dapat diberi pertolongan. Ya. Jadi kalau yang sudah agak kurang enak badan, tolong sampaikan saja kepada petugas, nanti kita akan bantu. Ya. Jangan tunggu udah nggak bisa, nggak kuat, benar-benar nggak kuat, ya. Karena itu kan area lumayan. Sebelumnya ada yang mau tanya? Nggak ada? Apa? Minyak angin. Boleh lah. Boleh lah ya minyak angin. Menyengat. Sesuatu yang menyengat dilarang. Saya juga bingung, boleh nggak? Yang ditempel aja nggak ada. Kalau mau coba dibawa boleh ya, tapi pokoknya resiko dibuang, ya disita. Kalau nggak mau bawa yang imut-imut gitu tuh, disita juga nggak apa-apa. Ya. Bu Lili, minyak angin boleh? Tuh, bentuk cairan nggak boleh, berarti balsem boleh dong? Balsem boleh, kan nggak cairan. Oh, kalau mabuk ke medis, ada 400 tim medis standby. Nanti di situ ada tim apa pemerhatinya, asalnya petugas. Kecuali keadaan darurat. Ya kalau nggak enak badan, kebelet, bener-bener kebelet. Daripada di situ mesti ngepel. Ya pokoknya keadaan darurat. Kalau nggak jangan capek karena mau regangin badan keluar. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Udah sampai pulang. Apa? Tolak angin cair. Yang berisi yang cairan nggak boleh. Jadi disuruh minum dulu. Apa tadi? Ada yang anak-anak bilang tolak angin juga tadi. Sudah? Sudah? Nah, pulang informasinya ini dari keuskupan untuk kita paroki Dekanat Utara itu mendapat urutan kloter pertama pulang. Tepuk tangan ya, jangan sampai ntar dipanggil belum lagi foto, lagi ini ya. Nah, saya ingetin yang tepuk tangan tadi. Jadi karena kita kloter pertama, setelah paus meninggalkan tempat, langsung siap-siap turun. Ya, kalau sambil jalan mau foto-foto gini ya boleh, tapi jalan, ya jalan. Oh ya, siapa tahu pakai lighting handphone lah. Jadi langsung tolong kalau bisa jangan mampir kiri, mampir kanan. Termasuk ke toilet kalau tidak urgent. Ya, karena kembali satu yang ke toilet yang nungguin 54 orang. Enak hati nggak? Mau keluar juga nggak jadi. Ya, karena gini kondisinya, bus itu kalau memang sudah datang, kita sudah masuk, dia tidak bisa nunggu. Polisi akan langsung suruh jalan. Ya,
Kalau bisa tahan sedikit, kita tahan. Jangan sampai kita ketinggalan bus. Ya, jadi mohon ikuti saja ketua kelompoknya nanti, ketua grupnya. Tadi apa ya? Nah, area penjemputan itu sama dengan area kedatangan. Nah, nanti yang di kelompok tolong bantu saling melihat teman sekelompoknya. Sekelompok itu nggak ramai. Nanti kita akan kenalkan satu-satu supaya bisa saling kenal terlebih dahulu ya teman sekelompoknya. Jangan ada yang pindah-pindah bus atau pindah-pindah kelompok. Kalau ada yang belum kenal di kelompoknya, kenalanlah ya. Kita tambah relasi. Oke? Bus tidak akan menunggu di area penjemputan. Kemudian setelah naik bus, makanya buru-buru dibagiin snack. Nanti di bus akan dibagikan snack buat ngisi perut. Kan udah lama kan dari misa, ya buat ngisi perut sampai rumah pulang makan masing-masing ya. Nah, mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk mengikuti misa Paus. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan mungkin sebelum saya memperkenalkan para BIC, para LOBES, para ketua grup? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditambahkan? Cikita? Ning? Enggak? Jadi mau tambah? Ya Pak. Itu soal gelang. Gelang. Ya. Saya dapetin unik. Katanya dipakai pas di GBK. Antisipasi rusak segala macam. Oh, ya. Gelang. Jadi karena kita kan di dalam area itu dari pagi sampai malam mesti pakai gelang. Jadi gelangnya juga dijaga, jangan sampai ya saya nggak tahu ya hilang kah? Nggak mungkin hilang katanya. Rusak kah? Oh, berarti harusnya nggak mungkin copot. Kecuali tangannya kurus mendadak, saya nggak tahu ya. Nggak mungkin lepas Pak. Jadi dipakai di sini. Dan saya ingatkan, untuk gelang jangan difoto dan dipasang di status. Ya, begitu dapat gelang langsung difoto, status lagi on the way, bisa Paus. Ya, hati-hati karena di situ ada banyak data, di mana sangat mungkin data itu dipalsukan untuk masuk ke dalam. Kembali kita harus menjaga keamanan untuk semuanya. Nanti mau fotonya boleh pas sudah selesai. Ya. Ada lagi yang mau tanya, mau tambahin? Ya. Kalau misalnya baju wanita seperti dokter nih ya, kan bukan bahan kaos, tapi kan tidak berkerak, lalu warna kuning boleh. Kuning yang pokoknya ya, kami berkenal berkerah, tapi kalau punyanya enggak berkerah ya sudah kita nggak lihat. Contohnya ini. Boleh, pokoknya yang namanya kuning. Kalau kalian bilang ini kuning juga saya ya, pokoknya rapi dan sopan kita buat bisa. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau memperkenalkan untuk saya panggilkan untuk bahwa bebas pakai sepatu dan bebas warnanya bebas, baju aja kuning untuk mempermudah kita sebetulnya saling mengenali. Biarpun sebenarnya mungkin saja dari paroki lain ada yang pakai kuning juga. Boleh nanti pada saat rapi ada yang kuning aja. Nanti kan
acara Misa Paus ini adalah ibu kita. Silakan ibu kita. Kita. Ini ibu kita, ibu mir kita PIC Misa Paus. Ya, dan beliau akan incas ke GBK. Jadi nanti kalau ada apa-apa GBK Suara tapi jangan ngomong, diam. Ya, ya Bu, kita akan incas di stadion GBK. Jadi kalau ada keperluan, ya pertama udah pasti carilah ketua grup, ya. Ada ketua grup, ada PIC, ada PIC GBK. Kemudian kalau PIC di Madia ada Ibu Ning, ya. Nanti dia akan bantu untuk yang di GBK. Di Madia juga sama, ada PIC bus, ada ketua grup, ya. Di setiap bus kita ada plot juga dokter untuk bantu kalau memang ada urgent case, ya. Jadi kita juga minta bantuan para dokter yang terlibat untuk bisa bantu sesama umat kita yang membutuhkan nantinya, ya. Saya ada plot dokter. Kemudian untuk PIC konsumsi perlu konsumsi Cimeta, mana Cimeta? Oh ini ya, Cimeta. Nanti konsumsi, tapi nanti konsumsi sudah akan diserahkan di masing-masing bus, jadi aman. Oke? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Bu Lili kan ibu yang rawat, mau jelasin sebentar. Lili mana? Lili? Ada yang mau disampaikan? Ibu yang suara. Suara kan? Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Semangat semua ya untuk tanggal 5. Kok semangatnya begini?
bus yang pertama MA, Ibu Rivi. Koordinatornya mungkin sekalian aja ya. Ada Jason, Erwin, Ervina, Himawan, sama Bersatu PIC-nya tes sini oleh. Nah, PIC bus 1 atau bus MA itu adalah Ibu Rivi PIC-nya. Kemudian di bus 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ketua grup ya. Ada Jason, ada Elvina, ada Erwin, Pak Erwin, buka kali Pak biar ketemu, ketahuan, kenal. Pak Himawan dan Ibu Miki, ya. Nah, supaya sama-sama kenal, saya mohon bisa berdiri agar para siapa nih ketua grup tahu anggotanya, ya. Yang cepet ya, kalau nggak jam 12 nggak kelar. Kelompok Jason, ya, Christopher Jason, Yovita Hon, Harsianti Harijadi, kemudian Helena Duyanti Murni, Liang Lehun, Maria Felicitas Krista, Merina Wati, Olga Swasti, Riris Novitasari, Sinta Judi Ratuman, Rivi Vivon Lawira. Ya, oke. Ini Jason ketua grupnya. Kemudian yang kedua dari Vina, Budi Utama Chandra, Eka Putri Harida, Elvina, Yuliani Belambang Suprapto, Lia, Setiawati Jaya, Sofia, Chung Finlan, Valeri Rebecca Ang, Yulianti, Yulia. Oke, nah, Bu Elvina. Kemudian yang ketiga Bapak Erwin Agus Jaya, Antonius Erik Handoyo, Katarina Kristiani, Christian Jamianto, Denny Halim, Erwin Fadiana Indah, Handi Tirto Suharto, Hashegi Hanjaya, Meliani Chandra, Michelle Karisa. Oke, sudah ketua kelompok berikutnya Pak Himawan, Budi Sutanto Utomo, Himawan Chandra Janto, Joseph, Kimas Gunawan, Limeta Hilman, Liliana Gozali, Markus Wijanti, Merina Talingling, Susana Wijaya, Jo Xiao Jiao. Ya, oke. Kemudian untuk yang selanjutnya Miki, Agustina Suharta, Albert Hadianto, Asna, Birgita Asna, Cecilia Aquinas, Desi, Desmiani, Diana Ko, Iyung, Margarita, ini Miki ya namanya, Nani Wijaya, Oi Hasan Kusnadi. Oke, ini tim dari grup 1 ya, bus 1 atau bus MA. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya panggilkan yang bus kedua. Bus kedua, LO busnya atau PIC-nya Pak Edi Julianto. Ketua grupnya Awi Wahyu,
Sisilia lagi nggak ada, boleh diganti Indah aja dah. Enggak kan mereka bareng kita kok tim itu semua. Cucu. Cucu nggak ada ya? Eliana udah. Nanti yang grup cucu karena bu cucunya berhalangan hari ini, nanti dilihat aja anggotanya ya supaya saling lihat. Grup Awi, Bobi Sanjaya. Awi yang mana Awi? Oh yang ini. Bobi Sanjaya, Awi, Dana Sucipto, Didi Hang, Live Vision, Kiafi, Marco Fajar, Victor Dimas, Robertus Lahu, Sondang Ria, Tiur Lina, dan Firlana. Udah kenal? Udah. Yang kedua Ayub. Ayub. Carmelita Winata, Cynthia Ingriani Anwar, Edi Julianto, Elvina Tantri, Ignatius Stanley, Lina Martiningsih, Melanie Setiawan, ya. Mary, Piping, Rianto, Sony Darmawan, ya. Grup selanjutnya Sisilia diwakili Indah yang garis-garis, Adeline, Aili, Ciaili, Sisilia, Anita Sari, Maharudin, Lady, Mariana, Rusmin, Sinta Luciana, Iwan Purnawan, Yanita Hartono. Oke. Grup Bu Cucu, Hendra Sutanto, Hieronymus Emilianus, Imelda Jane, Irawati, Kristina Yakobus Malik, Maria Magdalena Nyora, Meliesa, Natali Susanti, ini cucu, Nurlaina Sulastin, Kam Jud, kemudian grup Mediana, ya, Angelica Luciana, Arinda Novitasari, Bonifasius Sutab, Hieronymus Richard, Lambertus Gortomo, Lisan Gunawan, Meiling, Meliana, Melisa, Wilhelmina Louis Jawaru, Yuli. Oke, itu grup 2, Yuli Golgota ya. Oke, terima kasih untuk grup 2. Untuk grup 3, saya panggilkan LO Bus-nya Bapak Ludi Humora. Mana Bapak Ludi? Ketua grupnya Bapak Alex, Mariana. Ini Mariana Yulis ya, Mariana Yulis Adam, Sylvie, William, dan Yenti. Untuk yang pertama Pak Alex yang baju merah, ya, Dr. Carmelita Ridwan, kemudian FX Susanto, Grace Reni Hapsari, Joko Indarto, Maria Natalia Cerisa Rustam, Natalia Wulan Beribe, Eni Gunawan,
Rizka Graziela Rustam, Rina Susianawati, Widiantari Iliadi. Oke, itu grup Pak Alex. Kita lanjut ke grup Mariana Yulis, Agustina, Angelin Buntara, Angelin Rahel, Aprilia, Asna Winda Lidiasari, Desi Kerstianti, Emerentiana Wandita, Evangeline Abigail, Heriwati, Mariana Michael Zakarias. Ya, oke, lanjut grup Silvi, Karisi, oke, Kristoforus Nadianto Prayogi, Ferdi Wange, Ferdian Tandinata, Frankie, Sylvia Gozal, Helga Herawati, Urama Arifin, Lina Kalistatan, Stefani Kosaksi, William Januari. Oke, lanjut grup William, Aaron, Pak Alex Citra, Jane Caroline, Jovita, Leli Herawati, Xiongjuk, Sudiana, Tiara Maria Himawan, Tio Ihong, William Handoko, Wim Wim. Oke, kita lanjut. Ibu Yenti, Eva Suryani, Adrianus Prabudita, Bong Lina, Farida Oscar, Li Hoingan, Ludi Kumora, Nini, Saleh Sumantri, Suryati Gunawan, Yuni Yenti, dan Yeni Kumala. Oke, ini untuk bus 3. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke bus 4. Nah, bus 4 ini campur antara GBK dan Madia. GBK juga ada GBK relawan yang tadi dijelaskan Ibu Lili. Jadi nanti mungkin akan berbeda tempatnya. Jadi jangan bingung nanti kok agak terpisah ya. Untuk grup yang ketua grupnya PIC busnya Pak Edward Lesmana. Kelompoknya Effendi, Effendi, Surti, Cifeni, Maria Taslim, Roni dan Yufi. Untuk grup pertama Pak Effendi baju biru, ya si busnya baju hijau. Yang PA, ini namanya bus PA. Nah, maksud cuti A ya, jangan panggil PA, bus cuti ya. Grupnya Pak Effendi, Crescentia Gisal Sutanto, Effendi, Lena Sutanto, David Sondak, Gunawan Ciu, Rudi Jayani, Sehat Johan, Sugeng, Bernadetta Imur, dan Jonathan. Grup Surti, ada dong, jalan dong. Surti, Pak Ignatius Rino, Adrianus Jagur, Donasius Jamil, Ferdinandus Waka, Maria Carolina Wijaya, Rezi Teotikta Supratanto, Brigita Maria Niken, Titi Surti Dayuwina, Justina Suwarti Ningsi, Caroline Wijaya, dan Hans Adjaya. Kemudian grup Ibu Feni, Agatha Culutek, Debbie, Sinta, Edward Lesmana, Feni Mariati, Sicilia Gan,
Sandradi, Nurjana Sunawi, Robi. Ya, grup Cipeni. Kemudian Ibu Maria Daslim, Luciana Kumala, Joanna Bernardin, Andriono Wahyudi, Christina Natalia, Helena, oh ya, Maria Daslim, Evelyn, Yuliana Lisnawati, Jenny Kusmiati. Oke, kita kenal kan? Kemudian selanjutnya di Madia, yang tadi di GBK ya. Yang di Madia ada Roni dan Yufi. Oke. Angelina Rizka Sucipto, Haris Alvan, Natalia, Roni Mulyadi, Suherman Sarkawi, Teresia Sendang Tresnawati, Ramerlin, Felicia Rahman, Raden Sri Wahyuni Sinta, Vinia Lusri, Yohana Fikria, Joseph Hari Pramono, Yuviana Mulyadi. Nah, oke, itu yang di grup 4. Terima kasih semuanya. Dan kemudian yang grup kelima di Madia. Madia PIC busnya adalah Hansen. Kemudian anggota kelompoknya Angel, ketua grupnya Angel, Dedi, Ellen, Lona, dan Wendy. Ellen nggak bisa hadir. Oke, yang pertama Angel, ini Hansen, PIC grupnya, PIC bus. Kemudian Angel, kelompoknya Angel, Aprilia, Cecilia Kurniawan, Jenny Diana, Christian Hansen, Desmiana Senaru, Julia Suwandi, Elena Maharani, Marcia Indriani, Wendy Dionisia Sihombing, dan Yuliana Haryanto. Oke, untuk grup Dedi yang baju merah, Dedi Hermanto, Elizabeth Sariah Keve, Elsa Kurniawati, Erna Sitemu, Florencia Lindawati, Florentina Lestania, Jessica Mahadi, Purnawan Kosasi, Resti Yodia Teresia, Cecilia Kuning ya, Cia Julian. Oke, next Ellen, grup Ellen Theodore, Feli, Francisca Saputra, Gregorius Rainer Hardijanto, Hilda Sastra Wijaya, Imelda, Irawanti Wisono, Jumiati, Katrina Moy, Sofia Serafina Salim, Tommy Sanjaya. Oke, selanjutnya kelompok Lona yang ujung baju hitam, Gabriela Jennifer, Lona, Lucky Sukatwi Sanjaya, Jonathan Husin, Markus Setiadi, Mona Lisa Manik, Rainer Jonathan, Reza Jonathan, Rudi Irawan, Sisilia, Yutiti Susianto. Oke, lanjutnya kelompok Wendy, Pak Wendy yang paling pojok baju hitam, Erik Arianto Chai, ya. Lim Wenjang ini Pak Wendy, Linda Morani, Luciana Susanto, Lucia,
Maria Dolorosa Teku, Matilda Chandra, Aurelia Yani, Stephanie, Suherlin, dan Penny Caroline. Oke, ini adalah berlima. Terima kasih. Ya, sudah ingat ya? Diingat-ingat. Nanti di dalam grup bisa saling di save nomor handphone. Kemudian nanti PIC lain juga boleh di save. Kita akan berikan nomor kita. Karena di situ nanti kan signalnya akan jamming. Takutnya ketika kita menghubungi ketua grup ternyata nggak masuk, jangan panik ya. Silakan coba hubungin teman-teman segrupnya atau PIC ya. Ya Pak. Ya Pak. Soalnya tadi nomornya salah, belakangnya 09. Oh iya, nanti dikasih sama Pak Dedi. Ya, mana Bu? Segrup diusahakan duduk berbarengan, karena nanti keluar bakal bareng-bareng. Kalau nggak nanti ketua grupnya susah nyarinya. Oh iya. Bareng ya, nanti kita akan atur satu grup itu nomornya akan berurutan. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Nggak usah. Nomor barcode tidak diperhatikan, tidak perlu diperhatikan ya. Barcode itu hanya untuk penukar gelang. Jadi di barcode itu kan ada nomor kursi. Nomor kursinya nggak usah diperhatikan. Nanti yang digunakan adalah nomor gelang. Ya, yang berlaku adalah nomor gelang. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak ada, saya mengingatkan kita kembali jangan lupa jaga kesehatan karena lumayan sepanjang hari dengan keadaan yang serba terbatas. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu juga kalau ada kendala silahkan ditanyakan di ketua grup. Nanti kita akan terus update informasi di dalam grup-grup Bapak Ibu. Jadi tadi yang belum di-add di dalam grup, tadi sudah tahu ketua grupnya, silakan di kontak. Kalau enggak nanti kontak ke saya kasih tahu. Ya. Oke, kalau sudah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan. Siapa? Bu Jenevi mau doa? Mari kita siapkan hati. Kita satukan hati kita untuk berdoa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadiran-Mu untuk malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul untuk briefing misa kedatangan Bapak Sri Paulus nanti pada tanggal 5 September ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu untuk pada acara nanti dan sejak saat kedatangan Paus ke Indonesia dan kunjungannya ke Asia ini sampai nanti berakhir di Singapura. Kami memohon kepadamu sebagai anak-anak-Mu memberikan Bapak Paulus kesehatan yang baik untuk semua timnya dan juga untuk semua tim yang terlibat, untuk cuaca yang baik nantinya, untuk keadaan keamanan yang baik, dan semua dalam perlindungan-Mu, di dalam kuasa-Mu, kasih-Mu, agar semua yang Engkau kehendaki dalam kunjungan ini terjadi seturut kehendak-Mu dan semuanya hanya untuk kemuliaan. Bapa yang terkasih, kami juga memohon kepadamu keamanan yang baik,
situasi dikuasai oleh Engkau bersama dengan pasukan malaikat-Mu yang Engkau kerahkan. Untuk semua yang terjadi nantinya adalah suatu kedamaian, cinta kasih, karena Engkau adalah kasih. Bapa yang Maha Baik, kami pasrahkan semuanya ke dalam kuasa dan hadirat-Mu, agar semua yang terjadi pada kunjungan Sri Paus dan misa yang dipersembahkan sungguh menampakkan wajah Kristus dan keagungan-Mu, hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu untuk setiap rencana-Mu yang terbaik bagi ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memohon berkat penyertaan-Mu agar kami semuanya dapat tiba di rumah dengan selamat untuk bertemu dengan keluarga yang kami cintai. Dan semua doa, ungkapan syukur, memuliakan Engkau, kami haturkan kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Terakhir saya mau menyampaikan juga umat yang datang pada hari tanggal 5 September kalau bisa menggunakan kendaraan online, karena bisa parkir di gereja tetapi pastinya terbatas, tadinya sulit takutnya ya. Jadi kalau bisa datanglah bareng-bareng satu mobil atau enggak menggunakan kendaraan online ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.